Shalom, puji Tuhan. Selamat malam, wanita Deborah yang dikasihi Tuhan. Kembali kita ada di hari ini. Seperti biasa, Senin malam kita akan sama-sama beribadah kaum wanita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian, Saat Ku Datang Padamu Tuhan. Supaya hati kami ada sukacita dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Segala kuasa iblis Tuhan lalukan, Kau ganti biar Roh Kudus yang bekerja malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ada sukacita. Biarlah malam hari ini kita akan bersukacita. Kita angkat satu pujian. Oh betapa senang jadi anak Tuhan. Betapa senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan. Oh betapa
Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita angkat dulu satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih banyak Tuhan. Malam hari ini kami sudah banyak memuji Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali saya akan sampaikan firman. Saya akan berikan judul firman Tuhan malam ini, jangan kecewa. Ibu-ibu, pernahkah di sini yang tidak pernah mengalami apa yang namanya kecewa? Tentu setiap kita manusiawi ya, kita pernah kecewa. Tapi jangan kita berlarut-larut dalam kekecewaan. Tidak ada kekecewaan itu yang menguntungkan. Salah satu contoh kita akan sama-sama baca di dalam Matius, Injil Matius pasal 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kita baca sampai ayat 6 ya. Yesus dan Yohanes Pembaptis judulnya. Judul perikopnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ya, ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 6. Di sini kunci ayat malam ini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Dia. Firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa.
Saudara, dari pembacaan ini kita melihat ada sebersit kekecewaan yang dalam hati Yohanes. Satu kali dia menegur Herodes, karena Herodes ini mengambil istri Filipus, merebut istri Filipus. Lalu Yohanes menegur, kamu sudah melakukan perbuatan yang tidak halal. Kalau saudara baca itu di dalam Matius pasal 3 ayat 13 dan seterusnya. Kemudian oleh karena perbuatan Yohanes itu, Yohanes dimasukkan ke dalam penjara. Nah, tentu saja di dalam penjara itu tidak enak ya, namanya saja di penjara. Nah, di dalam kekecewaannya dia menyampaikan isi hatinya kepada teman-temannya. Di sini yang disebut adalah murid Yesus yang Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis ini menyampaikan kepada murid-murid Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal 3 ayat 13. Di situ diceritakan bahwa benarkah, kalau tadi kita sudah baca ayat yang kedua tadi, benarkah dari Matius 11 ya, benarkah bahwa Yesus itu Mesias? Jadi dia meragukan Yesus. Padahal dalam Matius 3 ayat 14, ketika Yohanes Pembaptis ini diutus ke sungai Yordan untuk membaptis Yesus, dia merasa nggak layak, membuka kasutnya saja nggak layak, kok membaptis. Kemudian ketika Yesus bilang, lakukan apa yang menjadi pekerjaan dan tugasmu. Setelah selesai membaptis, langit terbuka, ada burung merpati, kemudian ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes sudah melihat perbuatan ajaib luar biasa ya, nggak semua orang bisa menyaksikan langit terbuka, ada suara dari langit yang mengakui bahwa Yesus inilah Mesias. Tapi karena dia sedang menderita di dalam penjara, dia menjadi kecewa lalu meragukan Yesus. Nah, bukankah kita seringkali juga mengalami kekecewaan? Kita sudah beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi situasi keadaan yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itulah yang membuat seringkali ibu-ibu kita menjadi kecewa. Nah, saat orang menjadi kecewa itu sebetulnya rugi. Kenapa? Karena itu menghalangi masa depan kita. Sering kita dengar bahwa orang yang kecewa itu bagaikan orang yang menyimpan akar pahit, seperti kanker, bisa menyebabkan sakit penyakit dan sebagainya. Tapi herannya, banyak orang hari-hari ini yang memilih untuk kecewa. Mungkin orang tua mengharapkan anak menjadi bos, manajer, nilainya semua 100, tapi ternyata nilainya 8. Pekerjaannya sebetulnya sudah bagus bekerja, tapi karena terlalu tinggi berharap ya, jadi nggak mau menerima kenyataan, akhirnya kecewa. Nah, ada juga banyak mungkin istri kecewa dengan suami, kan terlalu menuntut banyak. Tetapi saudara, lewat firman Allah pada malam hari ini, apa sih supaya kita nggak kecewa? Ya, kita belajar bersyukur. Bersyukur itu apa? Menerima kenyataan. Kalau memang anak kita nilainya harus 9, nggak mencapai 10. Kalau memang dia pekerjaannya, ya di situ anaknya udah nyaman, kenapa kita kecewa? Sebaliknya, mungkin anak kecewa terhadap orang tuanya. Ya, memang kita dilahirkan di keluarga yang seperti sekarang ini, ya kita bersyukur untuk menghambat supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak menjadi orang yang mudah kecewa, menerima
menerima. Atau istilahnya bersyukur, masih bersyukur punya anak, ya, punya keluarga. Masih bersyukur kan? Ada pasangan, ada suami, ibu-ibu, ada keluarga yang lengkap. Kecewa kepada mertua, masih bersyukur punya mertua. Banyak orang mengidamkan aku gak punya mertua, gitu kan? Jadi sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Karena dalam Matius 11 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Saudara, demikian pula orang yang bekerja kadang kecewa terhadap atasannya, atau sebaliknya sebagai bos kecewa kepada bawahannya. Demikian pun dalam hidup berjemaat, dalam bergereja pun ada banyak mungkin jemaat kecewa terhadap si A, si B, atau bahkan gembalanya. Gembala mungkin bisa saja kecewa terhadap si A, si B, atau jemaat yang digembalakan. Intinya di dunia ini gak ada manusia yang sempurna. Kalau kita terus berharap menginginkan lebih dari orang-orang di sekitar kita yang namanya manusia, selamanya dimanapun kita pergi melangkah akan kecewa. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 5 kan dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang terlalu berharap sama manusia, berharap terlalu tinggi, ketika itu tidak didapat, kecewa. Itu firman Tuhan bilang terkutuk. Jadi kalau kita terlalu mengandalkan sesuatu, entah itu kepandaian, entah itu apapun, saudara, kita akan jadi kecewa. Dan bukan hanya kecewa, kita dikatakan terkutuk, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bila kita berharap hanya kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhan saja kita mengalami penghiburan. Ada lagu yang katakan tak pernah kecewa mengiring Yesus. Kita serahkan semuanya kepada Yesus. Jadi bagaimana supaya kita, ibu-ibu, tidak kecewa? Yang pertama, jangan terlalu berharap banyak pada manusia, siapapun itu. Entah itu suami, anak, mertua, ipar, bos, atasan, teman, sahabat. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Kita terima apa adanya, kita kasih apa adanya, saling melengkapi. Yang kedua, belajar bersyukur. Bersyukur itu apa? Menerima kenyataan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini diberikan oleh Rasul Paulus saat dia di penjara. Dia terima kenyataan walaupun dia itu gak bersalah. Tanpa diadili, dia ujuk-ujuk, orang dia bilang dimasukkan ke penjara, didera, dipasung, ya, sekujur tubuhnya penuh luka, terhina. Dia bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia bersyukur, dia tidak menyalahkan gara-gara aku jadi hamba Tuhan nih, sekarang tiap hari hidupnya disesah, dimusuhi orang. Tidak, Rasul Paulus bersyukur. Ternyata saudara, sifat manusia itu selalu ingin mendapatkan apa yang belum digapai, yang tidak dimiliki. Contoh, ketika ibu-ibu mungkin tinggal di gunung, pasti ibu-ibu akan membayangkan, aduh betapa enaknya ya kalau pergi ke pantai, tinggal di pantai. Orang pantai pun akan berpikir begitu. Dia melihat orang yang di gunung itu kok sejuk, enak, gak takut tsunami gitu. Orang yang di pantai ingin tinggal di gunung. Itulah sifat manusia. Contoh, ibu-ibu dulu tinggal di desa kan, semuanya kita dari desa ya. Pasti dulu kita berharap, enak ya tinggal di kota, apalagi Jakarta, metropolitan. Kalau kita lihat film di TV ya, aduh kapan ya saya bisa tinggal di Jakarta. Nah, sekarang sudah tinggal di Jakarta, banyak kan orang mengidamkan kembali ke desa. Buktinya kalau pergi piknik Plesir, pengennya ke puncak, ke daerah-daerah yang ada kebun, yang enak, yang sejuk, udaranya bagus. Nah, itu manusia. Ya, dia selalu menginginkan yang tidak
didapat. Itu sifat manusia. Nah kalau kita mengikuti sifat yang seperti itu, kita akan kecewa terus. Sebagai contoh, orang yang tinggal di rumah, dia pasti lihat ibu-ibu yang bekerja, enak ya jadi ibu-ibu pekerja. Tiap hari pergi, rapi, dandan gitu kan. Tapi kalau coba tanya ibu-ibu yang bekerja, pasti dia juga akan, aduh senang ya di rumah, bisa istirahat, bisa nonton TV, bisa kumpul keluarga tiap hari. Makanya kalau hari libur senang banget kan. Nah itu sifat manusia. Nah demikian pula contoh banyak ya sebetulnya. Kalau kita ada di cuaca panas, aduh kapan ya hujan? Gitu kan, hujan sudah turun, aduh kapan ya matahari nongol lagi? Ah itu sifat manusia. Jadi saudara, yang diperlukan di sini apa? Supaya gak kecewa, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Jadi jika kita mungkin kecewa terhadap keluarga, ya siapapun yang namanya keluarga itu kan anak, suami, mertua, ipar, besan, ya siapapun itu. Kita belajar bersyukur. Ya, bersyukur ibu-ibu masih punya anak, suami, ipar, besan, keluarga lah intinya. Jadi kalau kita kecewa terhadap atasan atau bos, bersyukur. Banyak orang nganggur, saudara punya bos, ya termasuk kalau kecewa terhadap bawahan. Jadi di sini yang kita perlukan hanya apa? Satu, yaitu bersyukur. Itu yang kedua. Yang terakhir, supaya kita tidak kecewa, yaitu berpikir positif. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berpikir positif. Kalau Alkitab mencatat, saudara-saudara, semua yang benar, itu yang dipikir. Berarti yang salah gak perlu. Kita berpikir yang positif. Semua yang mulia, berarti yang hina-hina, yang gak penting-penting, ya, mungkin gosip, pokoknya pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan gak perlu dipikirkan. Yang adil, lawannya yang gak adil, yang gak perlu dipikirkan. Yang suci, lawannya yang najis-najis, gak perlu dimasukin di pikiran. Yang manis, yang kepahitan-kepahitan gak perlu. Kemudian yang sedap, yang gak sedap, berita-berita yang gak sedap gak perlu didengar. Tapi semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji itu kita pikirkan. Jadi saudara, ibu-ibu kaum wanita yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi wanita yang tidak kecewa. Karena kekecewaan itu menimbulkan banyak penyakit. Kekecewaan itu menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan tidak ada orang yang kecewa itu diberkati Tuhan. Ya, karena kekecewaan itu akan menghalangi langkah kita. Tuhan yang berencana mungkin mau memberkati, gak mungkin dia akan berkati orang yang hatinya penuh kekecewaan. Sebab itu biarlah kita mau terus berpikir positif. Kita mau senantiasa berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan kita mau menjadi wanita yang tahu bersyukur. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Namun biarlah malam hari ini kita semua boleh kembali diingatkan bahwa sesungguhnya sebagai ibu-ibu wanita, ketahuilah manusia itu punya sifat yang gak didapat, itu selalu yang diinginkan. Kalau sudah dapat belum tentu puas juga. Yang di gunung pengen di pantai, yang di pantai pengen di gunung. Itulah sifat manusia. Kita hanya perlu satu, bersyukur. Ya kayak Yohanes saja, Yohanes Pembaptis, dia yang melihat langit terbuka, suara dari surga. Tapi ketika dia ada di penjara, dia mempertanyakan apa betul Yesus itu Mesias. Sampai-sampai murid-murid disuruh Yesus menyampaikan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Suruh menyampaikan kepada Yohanes bahwa Yesus itu benar Mesias. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, malam ini mari kita mau angkat itu pujian. Tak pernah kecewa mengiring Yesus.
kepada wanita malam ini dari awal sampai selesai. Dan biarlah lewat pujian yang kami naikkan, ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebagai wanita-wanita yang hidup di zaman corona ini Tuhan, di zaman perubahan ini, biarlah kami tidak menjadi kecewa melihat situasi, keadaan yang kami hadapi. Kami hanya butuh mengambil satu langkah, yaitu bersyukur. Ajar kami bersyukur dengan keluarga yang Kau sudah berikan kepada kami. Ajar kami bersyukur dengan tugas pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah Engkau senantiasa memberikan kami semua hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena diberkati orang yang mengandalkan Engkau. Berkati seluruh kaum wanita yang ada. Kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah damai, sukacita, sejahtera Allah menyertai kami semua. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan kelepasan. Sekarang kaum wanita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.